Hari ini saya ada di site-nya Geodipa Patuha. Bersama saya ada Bapak GM Pak Ruli dan seluruh jajaran. Mendukung semua target pembangunan panas bumi Indonesia. Dan beberapa waktu lalu Presiden Prabowo juga sudah kick off untuk beberapa proyek untuk PLTP di Indonesia. Untuk target NDC kita nanti di tahun 2060 untuk net zero emissions, kurang lebih ada sekitar, kalau nggak salah, untuk panas bumi seluruh Indonesia. Pak Rudi bersama tim itu mencoba semua peluang-peluang pemanfaatan langsung panas bumi, utamanya untuk pemberdayaan masyarakat lokal gitu ya Pak Ruli ya. Nah, di hari inilah kita ingin melihat secara langsung, dan luar biasa inisiatif 2 tahun terakhir aja tuh udah mewah ya kalau menurut saya ya. Tadi ada kolam ikan nila yang demikian canggih ya, misalnya itu canggih karena apa? Karena generous betul Geodipa membangunnya gitu ya, dan memanfaatkan uap panas buminya itu tidak hanya untuk ikan, tetapi juga ada untuk tanaman tomat, sayuran, dan juga ada beberapa tanaman yang sifatnya itu konservasi. Ada di kawasan hutan di sekitaran Patuha, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban iklim, sosial, tidak hanya ekonomi, Geodipa juga memilih tanaman-tanaman yang menjadi endemik di Patuha ini tetap dipelihara. Nah, menurut saya itu salah satu upaya yang perlu diresonansi dan direpetisi di lapangan-lapangan geotermal lain di Indonesia. Nah, tadi sebelum kunjungan sempat diskusi dengan Pak Ruli, dengan lab Geodipa ini menurut saya itu juga salah satu instrumen untuk bisa memperkaya literasi tentang pemanfaatan panas bumi. Dan juga patut dicontoh nih, Geodipa ini walaupun ini of fitness, tapi ada akses yang terbuka untuk umum. Nah, sehingga umum bisa terinformasi dengan langsung begitu ya Pak, yang mengamati, oh ternyata geotermal tidak semengerikan itu gitu ya Pak ya. Mungkin itu maksud dari Geodipa, mengapa ada akses tertentu yang bisa diakses oleh umum walaupun ini ada of fitness. Nah, mungkin hal seperti ini juga bisa gitu Sobat Energi kita tempuh supaya edukasi itu langsung ada experience-nya, ada pengalamannya. Selain tadi literasi yang juga penting gitu Pak. Karena tadi masa sosialnya itu cukup tinggi ya Pak Ruli ya, maka insentif yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah satu, membuat pusat-pusat literasi atau pusat-pusat lab tadi seperti itu di setiap site yang belum dieksplorasi. Jadi tujuannya adalah prakondisi sebelum pembangunan itu terjadi. Mungkin itu insentif yang pertama. Jadi membuat bantuan dengan dana desa, dengan dana dari kementerian yang lain, membuat semacam edukasi dulu, sosialisasi mapping dulu, bahwa di sini akan dibangun site geotermal. Nah, setelah itu terbangun, insentif yang kedua adalah berupa pajak. Nah, pajak ini yang mungkin nanti komunikasi dengan pemerintah daerah. Karena ada beberapa pajak yang memang itu peruntukan untuk di daerah. Kami berkontrak dengan pembeli kami dalam hal ini PLN itu adalah 400 mega in total. Saat ini kita beroperasi 1 unit 55 mega. Akan hadir dalam 2 tahun ke depan pembangunan unit 2 55 mega juga. Rencananya sampai dengan pemenuhan komitmen kami dengan PLN total ada 8 unit. 6 kali 55 mega ditambah 2 kali 35 mega. Interaksi dengan DEN saya rasa sangat positif. Tahun lalu kita sempat berinisiasi bertemu, dan kami dapat banyak kesempatan untuk bisa menyampaikan segala kendala, baik itu berkaitan dengan kebijakan, bukan hanya kebijakan yang sifatnya pricing policy, yang mungkin memang ranahnya di pemerintah, lebih ke arah hubungan antar institusi di kementerian, memecah debottlenecking beberapa urusan-urusan yang tadinya itu sangat silo problem menjadi suatu permasalahan yang bisa dilihat secara utuh. Patuha dianugerahi potensi panas bumi yang besar, sayangnya bersinggungan dengan pertanian, perkebunan, juga kehutanan. Nah,
aspek pemanfaatan ini tentu harus bisa diintegrasikan, apalagi hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita bisa mengikutsertakan masyarakat di dalam pengusahaan panas bumi, terutama dari sisi pemanfaatan langsung panas bumi. Jadi ini sangat penting dan saya kira komunikasi dan koordinasi terus kami ingin bisa memiliki kesempatan untuk terus memberikan masukan, memberikan insight terkait dengan perkembangan yang ada di lapangan untuk bisa diselaraskan dari sisi kebijakannya. Amanat Undang-Undang Panas Bumi 2014 itu memang sudah menuangkan dalam 2 kategori tadi. Sayangnya yang turun menjadi PP itu baru pemanfaatan tidak langsung. Jadi boleh dikatakan ini seperti telur sama ayam. Regulasi dibuat ketika ada suatu aplikasi yang akan diatur, sedangkan tidak ada industri yang akan masuk secara komersial kalau tidak ada kepastian hukum. Jadi ini seperti telur dan ayam. Syukur hari ini kita berada di lab pemanfaatan langsung panas bumi, katakan lab, karena ini sebagai objek studi di dalam penyusunan naskah peraturan perundangan yang akan disusun oleh pemerintah. Dalam komunikasi kami mulai dari awal tahun direncanakan permen terkait dengan pemanfaatan langsung yang bersumber dari pemanfaatan tidak langsung, contoh yang bisa kita lihat hari ini. Jadi sisa hasil produksi dari pemanfaatan listrik yang dimanfaatkan untuk pemanfaatan langsung itu akan dikeluarkan peraturan menterinya di bulan September nanti. Kami berharap bahwa dengan keluarnya peraturan tersebut menjadi debottlenecking untuk menjadikan pemanfaatan langsung menjadi lebih komersial, lebih luas lagi pemanfaatannya, lebih bisa memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha yang ingin terlibat di dalam pemanfaatan langsung panas bumi. Ini ada 100% waste dari produksi kami. Jadi kami tidak mengebor baru, kami tidak membuat instalasi baru, kami hanya menarik ke instalasi kami sekarang. Jadi ini benar-benar tidak mengganggu produksi kami. Pemakaian langsung untuk aplikasi ini itu hanya menggunakan 1 dari 40 titik uap sisa kami. Jadi masih ada banyak. Berapa besar potensinya untuk setiap unit 1 kali 55 kita bisa 40 kali lebih besar daripada instalasi yang ada di belakang kami. Jadi segitulah besar potensi. Belum kita bicara 8 unit tadi, belum kita bicara di Indonesia seperti apa. Jadi saya kira kita bisa melihat prospek yang sangat cerah untuk pemanfaatan langsung di panas bumi yang bersumber dari pemanfaatan tidak langsung tersebut. Terobosan yang sangat penting untuk dukungan pemerintah. Saya terpikir gini ya, walaupun saya belum membaca draft untuk peraturan terkait dengan pemanfaatan langsung tadi, saya terpikir untuk bagaimana kalau pemerintah membuat tax deducted bagi para pembangkitan panas bumi yang memiliki lab sejenis ini. Lab untuk pemanfaatan langsung. Karena apa? Karena ini ada unsur risetnya, ada unsur sosialnya juga, ada unsur untuk pembangunan kewirausahaan desa, gitu ya. Pendidikan. Manfaatnya juga multiplier efeknya tinggi, pendidikan, green jobs. Nah, ini penting bisa juga untuk dibangun atau diusulkan untuk tax deducted, Pak. Untuk pengurangan pajak, gitu. Atau paling tidak untuk offset. Nah, terus yang kedua juga bisa untuk jualan karbon. Gitu ya, karbon kredit gitu. Ini karbon kredit yang bukan untuk pemanfaatan tidak langsung. Kalau pemanfaatan langsung kan sudah diserap oleh PPA ya Pak ya, dengan PLN. Nah, karbon yang dihasilkan dari pemanfaatan langsung kan belum ada. Nah, itu sebagai sumber revenue stream dari perusahaan gitu. Dalam pembangkit panas bumi itu relatif teknologinya sangat sederhana jika dibandingkan teknologi power thermal lainnya, Bu. Jadi boleh dibilang kalau kita panas bumi beroperasi di 55 mega ini nggak sampai 100 orang yang kami bisa serap tenaga kerjanya. Bayangkan kalau itu berlaku sampai 30 tahun. Nah, dengan hadirnya pemanfaatan langsung panas bumi, kita bisa membayangkan bahwa akan lebih banyak lagi masyarakat bisa terlibat. Dan sekali lagi ini bukan hanya membicara terkait dengan jumlah tenaga kerja bisa diserap, ini juga berkaitan dengan ini tidak merupakan teknologi yang sangat tinggi. Ibu bisa lihat bahwa ini teknologi yang sangat sederhana. Yang di marketplace ada. Marketplace pun ada. Jadi mengharapkan masyarakat untuk terlibat di dalam pemanfaatan langsung panas bumi itu sangat mungkin. Jadi teknologi yang sangat sederhana, investasinya juga tidak seperti membangun pembangkit listrik yang sangat besar ya. Investasinya mahal ya. Ini sangat bisa dibuat seperti layaknya industri microfinancing untuk menunjang dari pemanfaatan langsung panas bumi agar bisa lebih replikasi lebih cepat, lebih luas, dapat digunakan oleh masyarakat. Iya, betul. Dengan labnya ini, saya kira ini suatu
trigger bagi semua pembangkit panas bumi di Indonesia untuk bisa memanfaatkan tidak hanya yang sifatnya common product seperti kopi, teh gitu ya, tapi tadi ternyata banyak hal, ada bahkan sampai maggot segala juga dihasilkan. Tadi saya usulkan juga tanam alga tawar dan juga madu, lebah gitu ya. Nah, saya kira ini potensi untuk penciptaan lapangan pekerjaan baru, kemudian peningkatan pendapatan masyarakat, itu semua jadi gitu ya. In place dalam satu lokasi gitu ya. Jadi nggak usah berpikir ini mahal. Memang ada investasi tapi akan segera kembali seandainya itu off-taker-nya dan masyarakat itu memang tergerak untuk menindaklanjuti secara sustain seperti itu.